Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan telenan, dan di sini aku ada 1 kilogram pare ya teman-teman ya. Jadi parenya ini udah lama banget di dalam kulkas dan udah layu teman-teman. Jadi daripada dibiarin aja kalau dimasak kurang enak, kita bikin aja keripik pare ini ya. Rasanya tuh nggak bakalan pahit-pahit banget dan juga enak lah. Kalian wajib coba sih, karena rasanya tuh gampang dan cara buatnya mudah. Kalian langsung praktekin di rumah kalau ada parenya ya. Ini langsung aja kita belah seperti ini, lalu bagian dalam atau bagian bijinya langsung aja kita buang-buangin. Kalau udah bersih seperti ini, langsung aja kita iris-iris tipis kayak begini ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen bikin nih, pastikan ngirisnya lumayan tipis teman-teman. Jangan terlalu tebel biar nanti tuh benar-benar crispy. Kalau udah, ini dia hasilnya ya. Hasilnya sebanyak ini dari 1 kilogram pare jadinya semangkok besar ini. Ini langsung aja kita cuci bersih ya. Kalau nggak mau dicuci ini nggak apa-apa ya, kalian bisa langsung tambahkan garam. Tapi sebelum itu ini kita urain dulu ya, karena banyak banget yang masih lengket. Nah, kita urai-uraikan dulu seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tambahkan 3 sendok teh garam ya. Setelah itu langsung aja kita aduk nih semua bahan sampai tercampur merata ya. Kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu nanti kita biarkan minimal setengah jam, 1 jam juga nggak apa-apa. Lanjut ya, kita tambahkan air sampai dia kerendam semuanya. Kalau udah baru kita istirahatin ya. Kita diamin dulu sampai dia bener meresap nih garamnya. Nah, nanti kalau udah setengah jam tuh baru kita cuci bersih ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah kita rendam seperti ini minimal setengah jam ya. Dan 1 jam juga nggak apa-apa. Dan ini dia hasilnya setelah kutunggu selama 1 jaman kalau nggak salah teman-teman. Ini dia ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita tiriskan dan langsung kita cuci bersih ya teman-teman ya. Karena tadi garamnya banyak banget. Nanti kalau misalnya nggak dicuci ini bakalan asin banget. Dan ini menurut aku udah ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita biarkan dulu sampai airnya bener-bener tiris ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku siapin gelas blender. Kita masukkan 5 siung bawang putih. Kita potong kecil-kecil seperti ini biar mudah halusnya. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan ketumbar. Ini dia. Kita masukin dan kita tambahkan air biar dia bisa muter ya. Jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Setelah itu langsung aja kita blender sampai ini halus ya teman-teman ya. Kalau udah langsung aja kita cek parenya tadi, dan dia tuh masih ada airnya ya. Jadi kita harus tiriskan dulu. Setelah dia airnya udah nggak ada, baru kita masukin ke dalam wadah seperti ini. Dan kita masukin bumbu yang udah kita halusin tadi ya.
Nah, di sini aku akan tambahkan air seminimal mungkin ya teman-teman ya, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nah, ini sambil kita bersihkan bumbu yang ada di blender tadi. Jadi jangan tambahkan banyak air. Kita bersihkan aja seperti ini. Jadi airnya jangan banyak-banyak teman-teman. Setelah itu kita tambahkan garam kurang lebih 2 sendok teh aja udah cukup, dan kita tambahkan juga micin ya teman-teman ya, 1 sendok teh. Setelah itu kita aduk-aduk lagi ya teman-teman ya. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Dan ini udah tercampur merata ya. Langsung kita siapin wadah yang lumayan besar lagi. Kita masukkan 150 gram tepung tapioka, ditambahkan dengan 150 gram tepung terigu, ini dia. Dan yang terakhir aku tambahkan 150 gram lagi tepung beras. Jadi perbandingannya 1:1 antara tepung yang satu dengan yang lainnya ya. Dan kita tambahkan juga Royco ayam teman-teman, 1 bungkus ya teman-teman ya. Pastikan kita tambahkan garam dan juga Royco seperti resep yang aku bikin ya. Jangan dikurang-kurangin, karena pare itu lebih ke pahit rasanya. Anak-anak nggak bakalan suka kalau misalnya rasa pahitnya keluar. Jadi kita mau nutupin rasa pahitnya dengan garam, micin, dan juga Royco tadi. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata untuk bumbu keringnya atau tapungnya ini. Kalau udah, langsung aja kita masukin nih. Kita masukin pare yang udah kita bikin tadi ya. Caranya kayak gini aja nih. Kita ambil parenya tadi, langsung aja kita taruh di atas piring seperti ini. Setelah itu langsung aja kita kasih tepung seperti ini. Nah, jadi tepungnya nggak kotor teman-teman. Kita kasihnya sedikit demi sedikit aja. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, biar minyaknya tuh nggak terlalu kotor, aku kasih tips lagi ya. Jadi setelah kita balurin menggunakan tepung seperti ini, kita langsung pakai sarangan atau marangan ya. Jadi saringan yang dari plastik. Kalau kalian nggak punya, boleh pakai saringan apa aja. Jadi pakai saringannya model seperti ini. Jadi jaringnya memang agak besar banget. Ini kita buat ngayak tepungnya ya teman-teman ya. Jadi tepungnya nggak masuk ke minyak dan minyaknya nggak terlalu kotor. Jadinya kita bersihkan dulu di sini. Kalau udah nggak ada lagi nih yang menempel, maksudnya yang benar-benar ngeluarin tepung lagi, kita langsung aja goreng. Pastikan nih kita panasin minyaknya, gunakan api yang besar. Kalau udah mendidih, kita langsung masukkan parenya satu persatu seperti ini. Kita masukin semuanya. Setelah itu langsung aja kita gunakan api sedang untuk memasaknya sampai warnanya kecoklatan. Jadi tipsnya seperti itu ya. Biar nggak kotor, kita tepungnya kita saring dulu. Dan kalau ngegorengnya, pastikan gunakan minyak yang super panas atau api yang besar. Nanti kalau udah masuk semuanya, kita gunakan api yang super sedang aja. Jadi jangan terlalu kecil, yang sedang aja. Nah, itu kita goreng sampai warnanya agak sedikit kecoklatan. Nanti kalau udah mulai gelembungnya hilang, itu tandanya sudah matang teman-teman. Ini jadi indikatornya tuh kalau gelembung minyak gorengnya udah mulai habis, itu tandanya udah matang dan udah mulai crispy. Jadi cara goreng apapun itu yang mau dibuat crispy, pastikan gunakan api besar dulu. Setelah itu gunakan api yang kecil untuk mematangkan bagian dalamnya. Nah, ini dia ya. Ini udah mau mulai matang, warnanya masih putih banget. Kita goreng terus sehingga nanti warnanya berubah jadi kecoklatan seperti ini nih. Nah, ini masih ada gelembungnya sedikit-sedikit. Kalian boleh tunggu lagi atau ini ditunggu sesaat sebentar lagi. Kalau udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini langsung aja aku angkat ya teman-teman ya. Nah, jadi cara bikinnya gampang banget, dijamin buat kalian yang nggak suka nih seperti aku nih. Aku nggak suka sama pare teman-teman, bener-bener tidak suka karena pahitnya itu loh. Pahitnya, mending aku makan obat ya. Mending aku tuh minum obat, obatnya masuk ke perut langsung, tapi kan nggak dirasain gitu teman-teman. Tapi kalau ini kita harus gigit dulu, harus dikunyah dulu sampai bener-bener habis gitu kan. Setelah itu baru masuk ke perut. Jadi ada rasa pahit dulu di bagian mulut gitu. Tapi bagi yang suka ya suka aja. Tapi karena aku nggak suka, dibikin seperti ini tuh dijamin bakalan suka. Anak-anak bakalan suka banget. Nah, jadi kalau kalian tanya crispy apa enggak, ini tuh crispy ya teman-teman ya. Kalau dia masih panas banget, masih wajar. Kalau dia belum crispy, ini masih hangat nih. Ini masih hangat. Kita cobain tuh. Masih hangat aja dia udah crispy. Apalagi nanti kalau udah bener-bener dingin, dijamin bakalan kriuk parah teman-teman. Nah, ini aku biarin sebentar dan ini dia. Kita cobain, udah mulai dingin dan tuh
crispy kan. Wow, ini aku cobain ya teman-teman ya. Walaupun aku nggak suka, ini aku paksain biar kalian tuh juga tahu kalau ini tuh nggak ada pahit-pahitnya lagi. Ada sih, pahitnya tetap ada. Aku nggak mau bohong kalau ini nggak ada pahitnya. Ini tuh masih ada pahitnya, cuman pahitnya hilang tersamarkan dengan rasa asin-asinnya. Jadi ini tuh enak banget, gurih banget kayak gitu. Kalian wajib coba ya. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Langsung praktekin di rumah ya. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.